Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara mengatasi bercak putih pada tanaman Alocasia frydek. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dua tanaman ya. Yang pertama ini tentunya teman-teman tahu ya, ini adalah tanaman Alocasia frydek atau biasa yang disebut kalau orang bilang sih keladi neon. Walaupun sebenarnya ini bukan tanaman keladi ya. Ini adalah jenis tanaman Alocasia tapi mirip keladi. Kenapa disebut dengan Alocasia frydek atau keladi neon? Karena seperti neon ya. Jadi pada malam hari atau sore hari itu ini kelihatan menyala. Jadi tulang-tulangnya itu berwarna putih bersih ya, putih bersih seperti ini. Dan warna hijau pada daunnya itu benar-benar warnanya pekat ya tua, jadi menyala gitu tulang daunnya, maka disebut keladi neon. Orang-orang bilang seperti itu, walaupun ini sekali lagi jenisnya Alocasia ya, bukan keladi. Lalu yang kedua ini adalah tanaman vivipara ya. Ini tanaman vivipara saya yang mas temui oleh para pencinta tanaman hias, khususnya para penghobi tanaman Alocasia frydek, yaitu apa? Yaitu terjadinya serangan bercak putih pada permukaan daun ya. Kebetulan bercak putih itu saya temui juga pada tanaman vivipara saya ya. Ini dia. Nah, bercak putihnya seperti apa sih? Ini saya tunjukkan ya. Ini serangan bercak putih itu belum begitu banyak pada tanaman Alocasia saya, yaitu cuma ini nih. Ini beberapa tanaman saya terkena serangan ya, serangan jamur. Ini awal serangan jamur nih, membusuk. Saya beri fungisida, mengering. Walaupun bolong tapi dia tetap subur, tidak menular ke daun yang lainnya. Nah, yang kedua ini bercak putih seperti ini. Nah, lihat teman-teman ya, ini putih-putih seperti ini, seperti tepung ya. Saya tepung seperti ini, lama-lama kalau udah parah ini akan putih semua dan lama-lama mengering daunnya. Kalau udah mengering pasti mati. Nah, ini serangannya bisa menular ke daun-daun yang lain. Kebetulan yang paling parah adalah daun yang ini ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, putih udah mulai kelihatan tapi belum begitu banyak. Sekarang kembali ke serangan bercak putih itu karena apa sih? Yaitu serangan bercak putih itu terjadi karena serangan laba-laba kecil atau tungau. Kebetulan tadi itu ada di beberapa permukaan ya, yaitu biasa ditandai dengan adanya sarang laba-laba. Lalu ada lagi binatang kecil sekali seperti laba-laba ya, suka merayap di permukaan. Nah, ini tadi sudah saya pencet-pencetnya dengan jari ya, sehingga udah mati, tapi perlu kita waspada lagi, yaitu dengan apa? Ditunggu ya videonya sampai selesai. Nah, bercak putih juga terjadi pada tanaman vivipara saya ya, belum begitu parah tapi sudah ada gejala serangan. Tadi ada sedikit laba-laba kecil atau tungau itu merayap di permukaan, lalu ada sedikit sarang laba-laba di permukaannya. Lalu saya pencet ya dengan jari, tapi saya akan melakukan treatment agar tidak diserang lagi. Nah, untuk daun barunya ini masih aman ya, belum ada serangan, jadi masih hijau segar seperti ini. Nah, itu karena serangan tungau atau laba-laba kecil itu kita bisa memberikan penyemprotan ya, insektisida. Kebetulan saya punya insektisida merek Curacron, atau kalau mau teman-teman yang pilih yang lain ada merek Jurusban, Marshall. Nah, itu insektisida yang biasa saya pakai selain Curacron ya. Cuman kalau teman-teman pengen bagus ya Curacron, saya tidak endorse ya. Cuman saya bisa pakai ini dan hasilnya oke. Itu kutu-kutu, tungau, laba-laba kecil, ulat semuanya hilang dengan pemberian Curacron ini. Lalu berapa sih untuk larutan ini diberikan? Nah, ini saya sudah siapkan air 1 liter ya di dalam alat penyemprot. Lalu insektisidanya adalah 0,4 mili. Nah, jadi ingat ya, apabila teman-teman sudah menjumpai dari sedikit warna bercak putih pada Alocasia frydek teman-teman, segera mungkin disemprotkan insektisida ya. Nah, ini 0,4 ya. 0,4 itu sekitar setengah pet ya. Ada tulisannya kok di sini 0,4. Lalu kita masukkan ke dalam alat penyemprotnya yang sudah ada airnya ya, 1 liter. Nah, ini kita berikan. Nah, kalau udah kita bisa melakukan penyemprotan ya, langsung seperti ini. Nah, kita tutup dulu.
Nah, oke guys, kita melakukan penyemprotan ya. Penyemprotan ini disemprotkan ke daun-daun permukaannya yang terkena serangan bercak putih atau si tungo atau laba-laba. Nah, ini kita semprotkan berapa hari, yaitu 3 hari sekali. Kita pantau ya. Kalau pengen awet, seminggu sekali kita bisa mencampurkan dengan yang namanya perekat. Perekatnya seperti apa? Nah, seperti ini. Perekat ini dicampurkan ya dengan insektisida agar lebih kuat menempel di permukaan daun, itu bisa seminggu. Jadi kita tidak capek 3 hari sekali penyemprotan. Dulu saya menggunakan perekat ini untuk perawatan pada tanaman cabai ya. Tahu sendiri kan, tanaman cabai itu hamanya sangat luar biasa. Jadi saya mencampur dengan perekat ini agar lebih awet dan waktu penyemprotan insektisidanya itu bisa lebih mundur, yaitu seminggu sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen tidak capek penyemprotan insektisidanya, seminggu sekali bisa dicampur dengan perekat ini ya. Kebetulan saya habis, nanti saya akan membelinya. Jadi teman-teman bisa lihat ya nanti di video berikutnya cara pemberian insektisida plus perekat pada tanaman hias. Ditunggu ya 3 hari kemudian apakah masih ada serangan, lalu dicek lagi seminggu kemudian. Kalau sudah tidak ada serangan laba-laba ini, berarti sudah selesai ya untuk penyemprotan 3 hari sekali insektisidanya. Lalu untuk tips berikutnya agar tidak terkena serangan tungau atau laba-laba kecil lagi, yaitu taruh di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai siang ya, jam 11. Itu dari jam 8 sampai jam 11 kita kenakan sinar matahari. Lalu diberi jarak ya antar tanaman, misalkan jaraknya seperti ini, jadi agak renggang, tidak terlalu lembab. Oke ya, paham sampai di sini? Bila tidak paham silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar, nanti saya akan jawab tentunya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.